Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat terpelihara oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari biar pagi hari ini kita siapkan hati kita siapkan roh kita untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyembah Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita bersyukur kepada Tuhan kita yang baik. Bapa Surgawi, kami berterima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami. Sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami dengan kekuatan kesehatan yang baik. Kalau ada di antara kami yang hari ini bahkan minggu ini kami mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan akan datang dan menyembuhkan setiap kami. Kalau hari-hari ini kami mengalami Tuhan, ada di antara umat-Mu yang mengalami Tuhan kesedihan, bahkan kekecewaan, biarlah pagi hari ini Engkau datang memberikan kami kekuatan penghiburan Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada. Dan kami percaya kuasa-Mu tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Asalkan hati kami tetap percaya, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, maka mujizat itu pasti akan terjadi atas kami. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau ajaib bagiku. Glory, haleluya. Kami siapkan hati kami datang menyembah-Mu. Kami siapkan jiwa kami untuk memuji-Mu Tuhan. Glory, haleluya. Oh, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Engkau ajaib. Dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Oh, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak
mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Semua yang ku saksikan Tuhan, semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Amin. Tuhan, Engkau ajaib. Mari nyanyikan dengan iman percayamu saudaraku. Sungguh ku percaya Tuhan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Siapapun saudara pagi hari ini, engkau yang mungkin mengalami sakit penyakit, mari datang kepada Tuhan saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Mari saudaraku, kita lakukan dengan tindakan iman. Percayalah bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah sanggup untuk memulihkan hidup saudara. Biarlah pagi hari ini mujizat Tuhan terjadi atas hidupmu saudaraku. Biarkan hatimu percaya kepada Tuhan. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Ada banyak kesaksian bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan, bahwa Tuhan sanggup untuk menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Percayalah kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Haleluya. Hinama syende karalabase. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Kami percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku,
Sekali lagi dengan imanmu saudaraku katakan, sungguh. Amin Tuhan. Glory, mukjizat masih ada bagi hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Mukjizat masih ada bagiku. Glory, mukjizatku ku percaya hanya Kau Tuhan, kekuatan dan perisaiku. Kaulah pengharapan kami, kepadamu ku percaya. Haleluya, glory. Bagimu tiada yang mustahil, bagimu tidak ada yang tak mungkin Tuhan. Ku percaya. Kinde arama shenda karana maralamo, erte kere bashenda rana maralama se. Haleluya. Iarana bashekara marana makorteka. Inde kore alaba shenda ralamo. Haleluya. Glory, kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya karena Kau, hanya Kau Tuhan, Kau Bapa. Glory, glory. Shakara da 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 bashenda da la ba da la ba da la mo. Penuhi hati kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Roh Kudus. Biar kami boleh merasakan hadirat-Mu. Biar pagi hari ini kami boleh merasakan kuasa-Mu Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kuasa-Mu terjadi Bapa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kekuatan. Haleluya. Glory, glory. Shikara da 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 ba shakara da ba da la ba da la ba da la mu. Shikara da 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 ba shakara la ba da la ba da la ba. Hiara ba shakara la ba ta koria la ba ta kara. Haleluya. Glory. Firman Tuhan berkata, anggaplah sebagai kebahagiaan kalau kita jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab itu baik buat setiap kita saudara. Supaya itu membangun, membangkitkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita ada di dalam kelemahan, firman Tuhan berkata, kuasa Tuhan akan menjadi sempurna dalam setiap kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan segala kelemahanmu kepada Tuhan. Karena justru di dalam kelemahanmu ada kekuatan Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan melingkupi kita dengan sayapnya. Tuhan membawa kita terus terbang bersama dengannya. Sekalipun badai, sekalipun gelombang menerpa kita, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Imani saudaraku, bahwa Allah Immanuel bersama dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora,
akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang dalam Kristus. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai, nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.
semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, ku nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu Yesus Tuhan. Kaulah segalanya di saat badai bergelora menerpa hidupku. Ku takkan gentar, ku takkan goyah, sebab Kau besertaku. Karena ku percaya tangan-Mu menopang hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa. Tangan-Mu Tuhan yang menopang hidupku Bapa. Hinde dorasena mokete, hete koratsemo, hematena mose. Hallelujah, we worship You Jesus. We cry holy, we cry holy, we cry holy. When the ocean rise, I will soar with You. When the ocean rise and thunder roll, oh, when the ocean rise and thunders roll, I will soar with You above the storm. Father, You are King over the flood. I will be still, though You are God. I will be still and know You are God. I will be still and know You are God. Thank You, Jesus. Oh, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Kaulah tempat persembunyianku, Kaulah penolong di saat susahku. Kau menuntun hidupku Tuhan Yesus. Shinama korte, hine kore sena. Kaulah sumber, Kaulah sumber kekuatanku, Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Glory, thank You Jesus. Haleluya. Kami menikmati Engkau Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Engkaulah segalanya buat kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah tempat menara kami Tuhan, dan perisai hidup kami. Thank You Jesus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
Engkaulah sumber, amin, kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, haleluya, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan dengan iman percayamu, Engkaulah sumber, amin, kekuatan hatiku. Kami percaya Tuhan, tempat persembunyianku. Engkau penolong, haleluya, glory, tempat perlindungan. Kaulah menara, haleluya, yes Lord. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong, amin, di saat susahku, yes Lord, perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi saudaraku, nyanyikan dengan iman percayamu, katakan Engkaulah Lord God. Hanya Kau Yesus Tuhan. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber mujizat kami, Engkaulah pusat penyembahan kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Thank you Lord God. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami mengalami breakthrough. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Jikalau terang itu ada di dalam hidup kita, maka kegelapan itu akan sirna. Kegelapan itu akan dikalahkan oleh terang. Terima kasih Bapa. Meteraikan setiap pujian penyembahan kami Tuhan pagi hari ini. Biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Demikian pula kami akan memberikan persembahan kami. Biar ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Pakai setiap kami Bapa. Pakai keuangan kami. Pakai apa yang kami punya. Untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap tubuh Kristus yang lain. Gereja-gereja yang lain. Berkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Berkati segala Tuhan yang ada di dalam gereja. Semuanya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberi. Dan kami alaskan doa ini
hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Hope Community Church News. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengikuti ibadah onsite setiap minggunya. Jika Anda ingin mengetahui informasi seputar HCC, Anda bisa mengikuti akun sosial media HCC di YouTube, Facebook, dan Instagram. Mesbah pagi akan dimulai Senin ini tanggal 26 Juli pukul 6 pagi hingga 7 pagi. DC minggu ini akan berjalan sesuai dengan jadwal DC masing-masing. Jika Anda ingin bergabung dengan DC yang sudah ada, Anda bisa menghubungi sekretariat kami. Our M service this Friday will start at 6:30 p.m. by Zoom. Don't you dare miss it. Online service pada tanggal 1 Agustus pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pastor Henry Low. Kami service hari ini akan dimulai jam 12 siang melalui channel YouTube. Minggu ini, renovasi ruang ibadah baru HCC di Spasio Tower untuk sementara dihentikan selama PPKM. Namun kami berterima kasih untuk taburan dana yang terus Anda kirimkan untuk membantu biaya renovasi dan biaya sewa. Tidak ada taburan yang sia-sia di mata Tuhan. Tuhan memberkati setiap taburan Anda. Demikian HCC News minggu ini. Keep safe, keep healthy, keep in faith. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat pagi ya, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada hari ini. Saya selalu percaya saudaraku bahwa sekalipun kita belum bisa bertemu secara offline karena PPKM dan juga karena bahaya yang ada di luar, tetapi saya selalu percaya bahwa Tuhan bisa bekerja dimanapun. Ya, metodenya bisa berbeda, tetapi konten atau isi daripada yang kita sampaikan tetap sama, asalkan semua kita memberikan respon yang benar. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu kami bisa ada sebagaimana kami ada. Mari Roh Kudus ingatkan kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau mau sampaikan. Dan biarlah kalau ini menjadi pesan bagi kami, biarlah kami terima dengan baik. Kalau ini teguran,
Biarlah kami berubah dan bertobat ya Tuhan. Kalau ini merupakan pengajaran bagi kami, biar jadi rema, memberikan kami kekuatan dan bekal untuk berjalan bersama-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Ya saudara, pagi ini saya mau bicara tentang keharmonisan. Ya, karena keharmonisan ini banyak kali hilang sudah saudaraku. Ya, bahkan sering kali karena adanya pandemi, orang-orang di dalam rumah ini baru menemukan bahwa ternyata kita tidak bisa harmonis. Ya, dan saya mau berdoa supaya kita semua bisa menangkap pengajaran ini dan kita bertobatlah saudaraku kalau kita mungkin melakukan kesalahan atau kita tidak menyadarinya. Nah, saudara, keharmonisan itu bicara tentang kerukunan. Ya, bicara tentang kesatuan. Dan keharmonisan itu dibutuhkan di mana saja, saudaraku. Dalam pekerjaan kita, dalam keluarga, baik jasmani maupun keluarga rohani, di dalam pelayanan, ya dimanapun saudara, kita membutuhkan apa yang namanya keharmonisan. Karena tanpa keharmonisan, tidak ada hubungan yang bisa dibangun dengan baik. Bahkan saudara, visi sehebat apapun dan sebesar apapun, itu pasti akan ditolak kalau tidak ada keharmonisan. Ya, wong namanya juga tidak harmonis, saudara. Bagaimana visi kita bisa terima? Bagaimana isi hati seseorang kita bisa agree, kita setuju, saudara. Ya, nah di dalam Alkitab kita ada satu jemaat yang Paulus soroti. Ya, dia soroti tentang jemaat ini, saudara. Ya, kalau saudara lihat, yaitu jemaat di Korintus. Nah, di Alkitab mencatat, jemaat ini cukup bertumbuh dengan karunia-karunia. Karunia Roh Kudus begitu banyak. Kalau Anda baca 1 Korintus 12, Anda baca 1 Korintus 14, itu mereka penuh dengan karunia. Ya, mereka berfungsi luar biasa, saudaraku. Tetapi, saudara, terjadi ketidakharmonisan. Justru karena banyaknya karunia-karunia, perbedaan-perbedaan ini justru menciptakan apa? Ketidakharmonisan. Sehingga Paulus berkata, jemaat Korintus ini adalah jemaat kanak-kanak. Adalah jemaat yang hanya bisa dikasih susu, bukan makanan keras. Jadi saudara jangan bangga kalau Anda punya karunia. Anda jangan bangga kalau Anda pintar. Tapi kalau saudara tidak bisa harmonis, tidak bisa membangun keharmonisan, saudara, oleh karena ego kita masing-masing, saudara, maka Anda bukan seorang dewasa rohani. Walaupun karunia-karunia itu beraneka ragam, saudara. Ya, nah di dalam jemaat Korintus ini terpecah menjadi 4 golongan, saudara. Ya, coba Anda baca sama-sama dengan saya 1 Korintus pasal yang pertama 11-12. Saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, perhatikan, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Jadi saudara, di jemaat Korintus ini ya ada 4 golongan, saudara. Yang pertama itu dari golongan Paulus. Ini adalah orang-orang yang pronya ke Paulus. Mereka mengidolakan Paulus karena Paulus itu adalah founder gereja. Ya, dia seorang rasul dan dia berkata gereja ini dibangun oleh Paulus. Nah, sementara orang-orang yang intelektual, orang-orang pintar itu pronya ke Apolos. Karena mereka tuh hebat sekali dalam teologi, ya mereka pintar dan intelektual. Tapi ada juga orang-orang Yahudi, saudara. Kalau saya mah golongan Petrus, golongan Kefas. Nah, sementara ada golongan Kristus yang berkata, Kristus itu lebih dekat sama kami. Karena kami percaya kepada Tuhan. Jadi saudara perhatikan, saudara, mereka punya begitu banyak karunia. Tetapi saudara, karunia-karunia itu ternyata menyebabkan mereka berselisih. Saya mau bilang sama saudara, ya perbedaan tidak bisa menghambat sebuah keharmonisan seharusnya. Jangan perbedaan itu justru menghambat kita untuk menciptakan keharmonisan.
Kalau kita terjebak di sana, iblis akan tepuk tangan, saudaraku. Ya, justru di dalam perbedaan inilah pola pikir kita, ide, gagasan, pendapat-pendapat kita, karunia-karunia kita bisa berbeda. Tapi jangan perbedaan itu justru kita tidak harmonis. Ya, jemaat dengan gembalanya bisa berbeda pendapat. Tapi saudara, secara dewasa kita harus tetap harmonis. Karunia bisa berbeda. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita juga akhirnya gontok-gontokan dan berselisih, saudaraku. Ya, jadi saya tidak ingin kita membiarkan segala perbedaan-perbedaan itu justru nanti akan menjadi penghambat dari keharmonisan kita, saudaraku. Ya, nah coba kita lihat sama-sama apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 20 sampai 21 dan 25 dan 26. Ya, dikatakan begini, saudara. Ini nasihat Paulus kepada jemaat di Korintus, bagus sekali, saudara. Memang ada banyak anggota, nah, perhatikan, tapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak butuh engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita, saudara. Nah, Paulus tidak menyoroti satu karunia atau fungsi. Tapi saudara, Paulus sedang mengajarkan, digambarkan oleh Paulus, anggota tubuh yang lengkap ini jangan sampai ada masalah karena tidak menerima perbedaan. Ya, dalam keluarga Anda berbeda dengan istrimu. Ya, orang tua dengan anak-anak juga berbeda, saudaraku. Tapi jangan sampai itu menjadi sebuah masalah sehingga keluarga itu tidak harmonis. Ya, antara saudara, kakak, adik pasti akan berbeda. Antara jemaat, pengurus, saudaraku, ya, bahkan anggota-anggota DC, itu pasti ada perbedaan. Jangan yang lain berkata, oh dia disayang, saya tidak disayang. Ya, dia dekat sama si A, saya nggak dekat sama dia. Saudara, itu bukan sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Karena kita semua mengarahnya, bertumbuhnya ke arah Kristus. Justru dikatakan kamu saling memperhatikan. Itu dia, saudaraku. Ya, kamu saling saling support. Kamu saling melengkapi. Kalau ini bisa terjadi, saudara, maka kita akan melihat keindahan. Ya, pemazmur coba lihat, kata Daud, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Wah, perhatikan, ini luar biasa, saudaraku. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun sampai ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya, saudara. Jadi pemazmur berkata, sungguh alangkah baiknya dan bahkan dikatakan dan dikatakan indahnya. Kalau kita itu rukun. Kalau kita itu bersama-sama hidup sama-sama rukun. Betapa indahnya sebuah keluarga. Kalau suami istri, orang tua anak hidupnya rukun. Hidup bersama rukun. Alangkah indahnya kalau DC, saudara, sama DC yang lain, sesama anggotanya hidupnya rukun. Waduh, indah. Alangkah indahnya kalau saudara, gembala dan jemaat, ya, jemaat dengan jemaat itu hidup rukun. Jadi saudara, dikatakan seperti minyak yang baik dari kepala loh. Pengurapan dari kepala. Dari Yesus sendiri, dari Tuhan sendiri mengurapi seorang pemimpin. Mengurapi seorang kepala keluarga. Turun, saudara. Mengurapi seorang pemimpin perusahaan. Turun. Berkat itu sampai kepada semuanya. Hebat, kenapa? Karena mereka terkoneksi, mereka unity, mereka hidup rukun keindahan bersama. Bahkan dikatakan seperti gunung Hermon, embun gunung Hermon, saudara. Saudara, gunung Hermon itu tingginya lebih dari 2.700. Ya, di timur laut sana, saudaraku. Lokasinya. Sementara Bukit Sion itu ada di selatan.
Jadi jauh sekali. Tapi saudara, es salju yang ada di gunung itu akan mencair terus saudara sampai ke Sungai Yordan. Dan embunnya ditiup angin memberkati gunung-gunung Sion. Tuhan itu luar biasa. Kalau Anda rukun saudara, Anda menikmati kebahagiaan. Tuhan memberikan perintah loh. Ya, Tuhan memberikan perintah, pekerjaanmu diberkati. Ya, apa yang kau kerjakan Allah membuatnya berhasil. Hatimu penuh dengan damai sejahtera. Anda dihindarkan dari sakit penyakit. Sekarang ini saudara, ya, yang dibutuhkan itu bukan obat. Yang dibutuhkan itu imun. Yang dibutuhkan itu kekuatan fisik kita. Tubuh kita ini loh, antibodi kita yang dibutuhkan. Kalau Anda stres, Anda bertengkar tiap hari, imun tubuh itu turun saudara. Anda gampang terserang penyakit. Tapi kalau saudara bahagia, ya Anda sukacita, penuh dengan pengharapan, hidup saudara penuh dengan gairah, antibodi Anda bagus. Ya, bahkan dikatakan apa? Kalau hatimu gembira, sakit pun sembuh. Kalau hatimu sedih, stres, sehat pun sakit, saudara. Itu kebalikannya. Makanya, saudara, kerukunan itu banyak sekali berkatnya. Banyak sekali berkatnya. Nah, coba kita lihat berkat yang pertama. Ya, kerukunan itu, saudara, keharmonisan itu menciptakan kesehatian. Jadi kalau ditanya, Pak apa berkatnya Pak? Kenapa saya harus hidup harmonis dengan istri saya, hidup harmonis dengan sesama pelayan, hidup harmonis dengan sesama karyawan, dengan seluruh orang-orang yang bersosialisasi dengan saya? Karena di dalam keharmonisan ada berkat. Yang pertama adalah tercipta satu kesehatian. Firman Tuhan berkata, saudaraku, kalau engkau sehati, minta apapun juga, maka surga terbuka memberkati dan menjawab doa-doamu. Ya, Paulus memberi nasihat dalam Korintus, dikatakan apa? Memang ada banyak anggota, hanya satu tubuh. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak butuh engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan apa saudara? Perhatian khusus. Dikatakan apa? Hanya ada satu tubuh. Ya. Dan masing-masing anggota tubuh ini saling membutuhkan. Kalau saudara keharmonisan itu bisa dipelihara saudara, maka kita akan menjadi sehati. Ya, kita akan menjadi sehati saudara. Karena dikatakan apa? Hanya ada satu tubuh. Kalau kita bisa harmonis, maka tidak ada yang lemah. Yang lemah akan dikuatkan, dibangun saudara. Tidak ada yang sombong. Karena yang sombong akan ngapain berpikir tentang kelebihannya. Dia akan menopang yang lemah saudara. Kenapa? Karena keharmonisan itu akan menciptakan kesehatian. Tidak ada lagi yang lemah saudara. Karena yang lemah akan dikuatkan sama yang kuat. Jadi ini yang luar biasa saudara. Ya, bahkan dikatakan apa? Bahwa kita tidak akan berkata kepada saudara kita, aku tidak butuh kamu. Kita nggak akan berkata kepada anak-anak atau kepada orang tua, kepada pasangan kita, aku tidak butuh kamu. Tapi kita akan merasa saling membutuhkan. Karena keharmonisan itu akan menciptakan kita, saudara, menciptakan apa? Kesehatian di dalamnya, saudara. Iblis makanya nggak suka. Dia selalu ngurusin masa lalu kita, selalu saudara ingatkan kita akan kesalahan-kesalahan supaya kita saling menjatuhkan, ya selalu melihat kepada kekurangan orang lain supaya kita menjatuhkan dia, ya kita selalu melihat hidup saya lebih baik, ya saya lebih superior, saya lebih pinter, ya kamu mah ndak level, ya akhirnya saudara kita tidak pernah jadi dewasa, kita tidak pernah menikmati keharmonisan. Kita tidak bisa, bahkan kita tidak mencapai kesehatian. Makanya kita berdoa tidak bisa dijawab Tuhan. Kita jadi ego saudara, memikirkan diri kita sendiri. Kalau kondisi begini bagaimana bisa diberkati? Ya, jadi saya berdoa saudara supaya kita bisa menciptakan keharmonisan. Minimal dimulai dari rumah tangga kita.
Ya, ciptakan keharmonisan. Kalau sudah berhasil saudara pada pekerjaan kita, kemudian pada keluarga rohani, pada pelayanan kita, aduh saudara, itu benar-benar akan indah sekali ya. Nah, berkat yang kedua dari keharmonisan adalah keharmonisan itu menciptakan sinergi. Ya, apa itu sinergi saudara? Sinergi itu satu menghasilkan 100, tapi dua itu bisa 500. Bukan 1 100, 2 200, bukan. 1 100, 2 jadi 500. Satu ekor kuda, contoh, nariknya 100 kilo. Kalau 2 ekor kuda, nariknya bisa 500 kilo. Bukan 1 kuda 100, 2 kuda 200, enggak. Tapi ketika dikerjakan bersama-sama, saudara, itu menciptakan hukum sinergi. Coba kita lihat ya, dalam 1 Korintus pasal 12, ayat 17 sampai dengan 19. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di mana pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di mana penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh saudara? Nah, saudara perhatikan, di dalam tubuh kita ini ada berbagai macam anggota tubuh yang berbeda-beda. Masing-masing hebat dalam karunia-Nya. Mata hebat dalam melihat, telinga hebat di dalam mendengar, mulut hebat di dalam ngomong, saudara. Tapi dikatakan, kalau yang hebat itu tidak berbeda-beda, semuanya yang hebat, mata yang hebat ini, semuanya adalah mata. Nah terus apa gunanya? Mata butuh tangan, mata butuh mulut, mata butuh telinga. Ketika mata gabung sama telinga, yang dihasilkan lebih banyak. Tubuh bisa lakukan lebih banyak dibandingkan mata semuanya. Atau dibandingkan mulut semuanya. Tapi ada 2 mata, ada 2 telinga, ada 1 mulut, itu bersinergi dengan tangan, kaki, kepala, saudara. Maka tubuh itu melakukan jauh lebih banyak daripada yang bisa dilakukan masing-masing anggota tubuh. Jadi ini yang hebat, saudaraku. Nah, kalau saudara berkata, Pak, saya mau bekerja, Pak. Anda bekerja sendiri, saudara. Tapi saudara tidak mau bersinergi. Anda tidak mau hidup harmonis. Saudara Anda dapat lebih banyak. Ada seorang teman satu kali, dia seorang pengusaha. Dia selalu berkata, saudara, bahwa saya punya prinsip, Pak. Kalau saya bekerja, saya akan bekerja keras di kantor saya. Setelah saya pulang, saya tidak akan bawa persoalan saya ke rumah. Ya, kelihatannya baik, saudaraku. Ya, kelihatannya itu cukup rohani dan kelihatannya cukup bertanggung jawab. Satu kali, saudara, ketika dia sedang berurusan satu masalah besar di dalam pekerjaannya, dia tidak tahan lagi. Akhirnya dia ngomong sama istrinya. Ya, ketika dia sampaikan kepada istrinya, dia bilang begini, ada masalah besar yang saat ini belum terselesaikan dan sementara deadline sudah hampir selesai. Tolong saya dibantu doa. Istrinya yang selama ini tidak tahu menahu tentang pekerjaannya, dia hanya dalam kebingungannya, saudara, ya, dia datang kepada saya, kepada kami, ya, dan dia minta didoakan. Dia sharingkan tentang masalah suaminya di kantornya, dia sharingkan kepada beberapa orang para pendoa, dan kita mulai mengambil doa, saudara. Kita mulai mengambil doa. 3 hari kemudian, saudara, ketika suaminya pergi ke kantor, ya, ke pekerjaannya, tiba-tiba Roh Kudus memberikan dia satu insight, ya, bahwa masalahmu itu adalah ini loh, karena teknis mesin itu gini. Dia kerjakan, saudara, 1 hari selesai. Dia bilang, Tuhan, ternyata saya butuh sokongan, saya butuh support, saya butuh pertolongan, saya butuh doa. Anda lihat, saudara, yang selama ini dia berpikir bahwa dia sudah cukup bertanggung jawab. Saudara, sekuat apapun saudara, Anda butuh kaki yang kokoh untuk nopang saudara. Ya, mungkin orang-orang di rumahmu atau keluargamu mungkin tidak bisa bicara yang sepadan dalam ilmu pengetahuan. Tapi mereka punya doa, mereka punya hati, mereka punya firasat yang mungkin Anda butuhkan. Saudara, mari saudara, kita harus mengerti bahwa ketika yang berbeda ini bisa harmonis, itu menciptakan sinergi, saudara.
Ya, Stephen Covey berkata, bagus sekali, dia berkata, synergy is better than my way or your way. It's our way. Sinergi itu lebih baik, artinya apa? Sinergi adalah jalan saya, bukan jalan saya lebih baik atau jalanmu yang lebih baik. Tapi bicara tentang jalan kita. Jalanmu baik, jalanku juga baik. Tapi kalau kita bisa berdua, itu lebih baik, saudaraku. Lebih baik. Ya, jadi saudara, mari kita bangun atmosfer ini, keharmonisan di dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita. Di tengah-tengah kondisi begini, saudara, banyak di rumah, WFH, ya, sering ketemu istri, sering ketemu suami, anak-anak, sering kali mengganggu keharmonisan. Ayo, mari kita saling mengampuni. Kita ciptakan atmosfer yang baik, ciptakan atmosfer kerukunan, ya, saling support, saling mendoakan, belajar saling cerita, saudara, ya, saling support satu sama lain, saling membangun dan menguatkan. Amin. Yang ketiga, saudara, apa itu berkat dari keharmonisan? Keharmonisan itu menghancurkan keegoisan. Di dalam 1 Korintus pasal 12, 25 sampai dengan 26, ya, ini Paulus memberikan nasihat supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota apa? Turut bersukacita. Perhatikan baik-baik ayat ini, satu anggota menderita, semua menderita. Satu anggota dihormati, semua bersukacita. Nah, Paulus mau ajarkan kalau kamu harmonis, maka tidak ada keegoisan. Kamu susah ya? Oh iya, memang sudah selayaknya kamu susah. Sekarang saudara, ada teman berkata, di zaman ini kurang yang empati manusia ini. Masing-masing nyelamatin diri sendiri, saudara. Ada yang sakit, oh iya karena memang tidak jaga, oh iya karena memang sudah begitu, oh iya karena pandang enteng. Saudara, sering kali begitu. Bukan empati yang kita dapat, saudara. Tapi saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia seperti itu. Tapi marilah mulai bangun keharmonisan di dalam rumah tangga kita lebih dulu, dalam pelayanan kita. Supaya bukan penghakiman yang keluar, tapi empati yang keluar. Karena kalau bisa terjadi keharmonisan, saudara, maka keharmonisan itu akan menghancurkan keegoisan. Bukan lagi kepentingan saya yang utama, tapi kepentingan bersama, saudaraku. Kita hidup di dunia yang serba egois, saya mau bilang sama saudara. Ya, saudara, obat-obatan sekarang kurang. Susah sekali dapatnya. Dapat juga harganya selangit, saudara. Saya sempat telepon beberapa teman untuk mencari obat lah, untuk nolong orang-orang. Kira-kira bisa ketemu nggak sih? Ya, dia bilang, aduh harga sekarang sudah tidak masuk akal. Dia bilang banyak orang tega sekarang ini. Ya, bukan mikirin orang lain, tapi malah mikirin dirinya. Harga dinaikin, saudaraku, sampai cekek leher. Tidak peduli, kamu mati dah. Yang penting saya untung besar. Saudara, mana hati kita? Mana hati manusia saat ini? Mana empati manusia saat ini, saudaraku? Sudah terkikis. Kita jangan ikut arus dunia. Kita ciptakan keharmonisan supaya jangan ada keegoisan yang mendominasi keluarga kita. Jangan ada keegoisan yang mendominasi hidup kita, saudara. Tetapi apa? Mencari kepentingan orang lain. Ada seorang penulis buku, Ralph Waldo Emerson, menulis bagus. Dia berkata, tidak ada batas untuk apa yang dapat kita capai jika tidak penting siapa yang memperoleh penghargaan. Hebat ya, saudara ya. Engkau bisa mencapai banyak hal. Engkau bisa kerjakan sesuatu yang besar. Asalkan jangan kamu kejar nama. Jangan kamu berpikir ide saya harus jalan. Rencana saya ini yang paling baik. Jangan, saudaraku. Ya, setiap orang punya pendapat, setiap orang punya ide. Ayo saling menerima. Ya, mari bangun kembali keharmonisan. Baik dalam pelayanan kita, ya, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, saudaraku. Supaya apa? Kita jadi orang-orang bijaksana yang terus bertumbuh. Ya, tidak peduli siapa yang mendapat penghargaan, karena kita satu tim. Kita mencapai bersama, kita dapatkan bersama-sama, saudara.
Gambaran ini saudara pernah terjadi ketika Musa berkata kepada Yosua, Yosua, kamu pergi melawan orang Amalek ya. Nanti saya berdoa ke atas. Oke Pak. Dia ikuti perintahnya Musa. Dia perang lawan orang Amalek. Sementara Musa naik ke atas gunung, saudara. Setiap kali Musa angkat tangannya, orang Israel itu menang. Karena dari bukit kan, kelihatan ke bawah. Ada dua kubu, Amalek dan Israel. Ketika Musa angkat tangan, saudara, Israel melawan Amalek. Ketika Musa capek, turun, kuatlah Amalek. Wah, nah Harun dan Hur lihat saudara, loh ini kalau Musa capek, dia turun, Amalek menang. Tapi kalau dia angkat, memberkati Israel, Israel jadi kuat. Saudara, perhatikan baik-baik saudara. Harun dan Hur itu ambil batu saudara. Suruh Musa duduk. Karena Musa lagi angkat tangan. Nggak mungkin bisa cari batu kan. Musa kamu duduk aja. Dia duduk saudara. Sambil tangannya tetap naik. Tapi kan tetap capek saudara. Akhirnya apa? Harun di sebelah sini. Kemudian Hur di sebelah sini saudara. Nopang sampai matahari terbenam. Jadi tangan Musa tetap ke atas, ditopang oleh Harun dan Hur, kiri dan kanan saudara. Tidak turun sampai matahari terbenam. Yang perang Yosua. Yosua enggak bisa bilang, aku yang menang. Oh saya yang hebat. Enggak bisa saudara. Harun enggak bisa bilang, Musa enggak bisa bilang, oh karena saya angkat tangan. Enggak bisa, karena ada di situ Harun. Harun enggak bisa, aku nopang. Oh enggak bisa, ada di situ Musa, ada Yosua, ada Hur. Hebat ya saudara ya. Jadi ketika kita harmonis bersama-sama saudara, tidak peduli siapa yang untung, tidak peduli siapa yang diangkat, tidak peduli siapa yang dipromosi, tidak peduli siapa yang mendapat tugas penting saudara. Karena kita tim, pekerjaan Tuhan bersama-sama dilakukan. Amin saudara. Ini bisa Anda pakai dimanapun saudara. Ya, di dalam keluarga kah, di dalam pekerjaan kah, di dalam pelayanan. Ciptakan keharmonisan. Jangan ciptakan persaingan-persaingan yang buruk. Ya, jangan ciptakan persaingan iri hati yang saling kompetitif untuk supaya mengalahkan dan membuat jera orang saudara. Supaya kebanggaan kita, wah saya. Saudara itu berbahaya. Ya, sangat berbahaya saudaraku. Ya, kita harus sama-sama rendah hati satu sama lain, sama-sama mensupport, maju bersama-sama, naik bersama-sama, bangkit bersama-sama saudaraku. Ya. Nah, bagaimana kita membangun keharmonisan? Mungkin Anda berkata, Pak tadi ngomong keharmonisan berkatnya seperti apa? Bagaimana membangunnya? Anda perhatikan saudara. Di dalam 1 Korintus 12 dan di dalam 1 Korintus 14 itu bicara hal yang sama. 1 Korintus 12 bicara rupa-rupa karunia Roh Kudus. 1 Korintus 14 pasal 14 bicara rupa-rupa karunia Roh Kudus. Ya. Yang menakjubkan, yang menarik saudara, antara pasal 12 dan pasal 14, di pasal 13 saudara, Paulus menyisipkan satu hal yang tidak menyangkut karunia. Dia tuliskan tentang kasih. Ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Sopan. Tidak egois. Tidak pemarah. Tidak pendendam. Menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Perbedaan-perbedaan karunia yang ada di pasal 12 dan pasal 14, saudaraku, itu hanya bisa diharmonisasikan lewat kasih. Ketika kasih Kristus mengalir di tengah-tengah keluarga kita, maka perbedaan-perbedaan itu bisa menjadi harmonis.
Ketika kasih Kristus kita praktekkan dalam pekerjaan kita, saudara, maka seluruh perbedaan-perbedaan dapat saling memaafkan, kesalahan-kesalahan dapat diampuni, dan kelemahan-kelemahan dapat dibangun kembali. Amin, saudaraku. Jadi ini menarik. Keharmonisan itu luar biasa. Ada banyak berkatnya. Dan kalau Anda mau membangun keharmonisan di dalam rumah tangga saudara, mulailah dengan kasih. Tapi Pak, saya disakiti. Siapapun pernah disakiti. Pak, istriku begini, suamiku begini. Anda pun bukan orang sempurna. Anakku begini, Anda bukan orang sempurna. Pemimpinku begini, Anda juga bukan orang sempurna. Pak, dia mengecewakan saya, Anda pun pernah mengecewakan orang lain. Pak, dia begini, Anda pun pernah begitu. Saudara, kembali kepada kita. Tapi ketika Anda punya kasih, kasih menutupi banyak dosa. Kasih bisa mengampuni. Kasih bisa menerima kelemahan. Kasih bisa saling mendoakan. Kasih bisa murah hati. Pak, aku tidak punya kasih sebesar itu. Siapa bilang Anda menggunakan kasih Anda sendiri? Anda menggunakan kasih agape karena Anda sudah dikasihi Tuhan. Kasih yang kita terima, kita alirkan, saudaraku. Dan kasih Tuhan inilah yang akan membuat kita bisa membangun keharmonisan di tengah-tengah keluarga kita, saudaraku. Karena Alkitab berkata dalam Kolose, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pak, dia begini, dia tidak sempurna. Tapi karena Anda mengasihi dia, maka dia bisa Anda terima karena kasih itu menyempurnakan. Amin. Mari sama-sama datang kepada Tuhan, ya, bangun kembali apa yang sudah runtuh. Bangun kembali sesuatu yang besar. Dan saya percaya, saudaraku, ketika di tengah-tengah pandemi seperti ini, ketika ada keharmonisan di dalam rumah tangga saudara, maka rumah saudara akan menjadi rumah yang menyenangkan, rumah yang berbahagia. Pekerjaan Anda diberkati, hidupmu diberkati, dan kau bisa jadi berkat. Mari sama-sama tunduk kepala kita. Tuhan, ajari kami akan kasih-Mu yang besar. Ajari kami, Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih lagi dan menerima kasih-Mu, Tuhan, dan menyalurkannya kepada orang lain. Supaya Tuhan, lewat kehidupan kami yang dipenuhi dengan kasih-Mu, kami bisa, Tuhan, membangun keharmonisan. Hamba berdoa, berkatilah rumah tangga demi rumah tangga. Berkatilah keluarga demi keluarga, Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah pelayanan ini, berkati gereja-Mu, Tuhan, HCC. Supaya di antara kami, Tuhan, para pelayan, di antara kami, Tuhan, anggota-anggota DC, kami saling membangun. Kami hidup dalam keharmonisan. Kami tidak saling menceritakan kelemahan satu sama lain. Tapi kami belajar untuk saling menerima. Kami belajar saling mengampuni, Tuhan. Karena kami juga bukan orang sempurna. Kami tidak hanya sekedar menghakimi. Tapi kami bisa menerima mereka, mendoakan mereka, Tuhan. Bahkan yang jatuh pun kami angkat. Karena mereka adalah saudara kami. Karena mereka adalah bagian dari kami, Tuhan. Biarlah kami saling menguatkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus supaya kasih setia Tuhan terjadilah dalam hidup kami. Hamba berdoa biarlah kasih agape itu kami terima. Yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah mengasihi kami, yang sudah mengampuni kami, yang sudah membenarkan kami, Tuhan. Biarlah kami salurkan kembali, kami alirkan kembali kepada orang lain. Dan biarlah lewat hidup kami jadi berkat. Hamba berdoa dan biarlah segala berkat anugerah kasih setia, damai sejahtera, penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan sampailah kepada setiap kami. Dan biarlah kami menerimanya semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah sejahtera ini, Tuhan, kami terima, sukacita ini kami terima, penyertaan ini kami terima, dan yang sakit kami terima kesembuhan daripada Tuhan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan berkati saudara. Ya, sampai kita ketemu pada minggu-minggu berikutnya. Tetap kuat, jaga kesehatan, ya tetap melayani Tuhan. Tuhan berkati.